dance, we're falling apart. Nah, nah. Fall Out Boys. Next. Eh, eh, pas. Eh, pas saya nggak suka party. And if I die tomorrow, I'll be alright. Dream Theater. Okay. When I'm gone, just carry on, no more. Eminem. Next. Summer. Summer. Nggak hafal tapi lagu tapi ada itu kan yang lagu kayak EDM gitu. When I met you in the summer. Next. Oh. You are the only exception. Next. Wah, ada yang lebih susah ya? Oh, Oke. Ini kayak susah nih. Ini ada lagunya Train yang Root. Tapi gue lupa lagunya gimana. Tapi ada judulnya Root Train. Iya kan? Ada kan ya? Yang dia kayak minta izin ke bapaknya. Oke. Shape of You. Bayanganku bukan Root sih. Shape of You. Ed Sheeran. Kalau gue gimana tuh? I'm in love with the shape of you. Na 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 na. Ya kan? Oke, bener. Jago juga. Like sebenarnya banyak banget lagu yang ada like-nya. Tapi justru yang kata-kata common gini mah susah nyarinya. Iya. Betul sekali, that's why. Like. Pas. Every kiss, every touch, na 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 na. I'm in heaven. Next. About pas gila nih. Ternyata yang common words ini susah banget. Heart. I heart you, smash, I heart you. You so Yoi. See. When I see you smile. Na 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 na. Okay. Bon Jovi. Always. And I'll be there forever and a day. Next. Ini saya mau ngomongin personal branding, udah jelek personal branding saya dari tadi. Kan emang mungkin brandnya ke Andrew bukan sebagai penyanyi, makanya nggak perlu bagus-bagus suaranya. 1, 2, 3, 4-nya Plain White Tees. There's only one thing to say, 3 words for you. Next. Oke. Feelings. Lagu tua. Cuman gue lupa. Gimana? Feelings. I got a feeling that tonight gonna be... Next. Gampang ya. Gampang, oke. Michael Jackson. We are the world. We are the children. Next. Nothing gonna break my love for you. Na 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 na. Whitney siapa namanya? Lupa gue. Itu. Oke. Oke. Sudah habis. Yeay. Berarti kayaknya dari ini ada 30 kata, kayaknya kayak Andrew bisa jawab most of them deh, kayak cuma beberapa gitu yang pas. Dan waktu aku bikin game ini, yang ada di pikiranku tuh nyanyi kata-kata itu lagunya pop semua, dan ternyata aku kira Kak Andrew akan nyanyi lagu yang sama kayak pop, Justin Bieber, One Direction gitu, tapi ternyata benar-benar lagu yang dinyanyiin Kak Andrew aku
sepertinya nggak ada yang tahu. Kayak beda ya selera musiknya. Antara beda selera atau beda umur mungkin. Oh, sebenarnya aku mau ngomong itu sih, tapi untuk menjaga kesantunan, jadi ku sugarcoat aja biar beda selera musik. No worries, Kita no anggap worries. aja beda selera. Oke, karena kita sudah warming up dengan games ini, sekarang kita langsung move on ke sesi inti dari Lingoshare ini tentang bagaimana cara membangun personal branding melalui kemampuan leadership menurut Kak Andrew Wibawa. Jadi pertama kali ini nanya dulu nih, kesibukan Kak Andrew selama pandemi ini apa aja? Okay, but first and foremost, I'm very glad to be here. Terus thanks Brad udah diundang. Cuman ya semoga I can meet your expectation ya buat hari ini share saya. Tapi ya kita coba lebih santai dan mudah-mudahan sama-sama bisa belajar lah dari sini. Oke, kalau misalkan ngomongin tentang masa pandemi, jadi Italia itu mulai ada tanda-tanda outbreak kurang lebih itu bulan-bulan Februari. Dan itu ketika kampus-kampus baru selesai ujian. Jadi ketika kita baru selesai ujian dan kita mau masuk tahun ajaran baru, semester baru, sorry. Nah, jadi pas saat itu sih sebenarnya cukup mencekam ya, karena ini kan something that we haven't met before. Kayak kita nggak pernah ngadepin hal-hal yang kayak begini banget gitu kan. Dan kita di negeri orang, jadi pada saat itu memang kondisinya cukup mencekam, terutama buat pelajar-pelajar yang kebetulan di Italia nggak cuma yang S2 atau S3 doang, tapi ada beberapa yang masih ambil bachelor juga di sini. Nah, dan ketika saat itu, berapa minggu setelah outbreak, barulah pemerintah Italia menetapkan untuk membatasi pergerakan dan melaksanakan lockdown. Dan saya waktu itu tuh sedang jadi ketua PPI Milan untuk 6 bulan sisanya. Jadi saya udah jadi ketua PPI Milan 6 bulan sebelumnya. Dan sebenarnya kita udah punya banyak banget acara yang mau kita bikin pada saat pandemi ini seharusnya. Cuman karena kenyataan berkata lain, ya akhirnya kita coba shifting lah. Tapi yang paling berat menurut saya adalah menjaga ketenangan, kayak menjaga ketenangan teman-teman yang ada di sini, juga menjaga ketenangan orang tua yang ada di Indonesia. Ketika di sini kondisinya cukup mencekam lah. Jadi pada saat pandemi sih yang paling saya utamakan adalah menjaga ketenangan itu, kayak misalkan bikin kegiatan-kegiatan kecil, terus komunikasi dengan anak-anaknya setiap hari, coba approach mereka, coba cari bimbingan counseling. Jadi kita kontak beberapa bantuan yang dari kayak fakultas-fakultas psikologi gitu di Indonesia buat bantuin kita bimbingan counseling sama bikin seminar tentang mental health ketika ngadepin ini semua. Terus apa lagi ya? Saya juga banyak media appearance juga. Sebenarnya tujuan utamanya media appearance itu karena kita udah ngejalanin duluan di sini di Italia. Kita pengen sharing lah, kira-kira sebenarnya gimana sih kondisinya di sini, biar at least orang di Indonesia nggak ngulangin kesalahan yang sama seperti yang sempat dilakukan di Italia sebelumnya. Terus kita juga sempat bikin campaign, social media campaign, bikin video gitu tentang gimana caranya stay di rumah dan lain-lain. Itu campaign kita juga ditayangin di TV nasional juga di Indonesia. Terus karena saya sebagai koordinator region juga, Milan dan Lombardia sebenarnya, nggak cuma Milan doang. Jadi ya banyak komunikasi directly to the embassy, terus juga kita bantu mereka untuk pendataan, bantu mereka untuk distribusi logistik. Jadi mereka mungkin kirim logistik, kita yang distribusiin. Terus kita bantu bikin acara kecil-kecilan juga, kayak misalkan yang mental health itu kita juga buka acara itu untuk diaspora di sini. Jadi nggak cuma pelajar doang, jadi siapapun warga negara Indonesia boleh join. Begitu juga dengan bantuan konseling dan lain-lain. Selain itu, on the top of that juga tetap kuliah. Oke.
Kuliah yang online yang dimana lu harus duduk di rumah sebelahnya kasur gitu, ngerti gak sih? Kayak, waduh kasurnya manggil nih. Ya, top of that tetap kuliah, tetap ya, kebetulan gue tahun ini mudah-mudahan tahun terakhir dan akan mengerjakan tesis, jadi sedang mengerjakan tesis, jadi teman-teman juga mohon doanya mudah-mudahan lancar. Yes, kita doakan semoga tesis Kak Andrew lancar ya. Ini ada banyak audiens, sepertinya doa yang nyampe akan banyak, Meh. Iya, apalagi mereka habis terzolimi dari suara gue tadi kan. Dari suara gue. Biasanya orang yang terzolimi doanya lancar. Betul banget. Ya, Oh gitu ya, sih. kalau boleh tahu, jadi ada berapa banyak orang yang Kak Andrew bantu ini? Maksudnya ada berapa banyak mahasiswa atau diaspora di Milan? Kalau di Lombardi ya, karena Milan dan Lombardi dan sekitarnya tuh fresh graduate sama anak PPI-nya sekitar 120 orang lah. Kalau dia 120 orang, memang angka yang nggak terlalu besar kalau dibandingkan di negara-negara Eropa lain. Cuman di Italia itu yang paling banyak mahasiswa Indonesianya ada di Milan. Terus kalau diaspora ya cukup banyak, tapi mereka kan sebenarnya come and goes gitu. Jadi saya lebih fokus ke teman-teman mahasiswa sih selama membantu kemarin, sama ngurus kepulangan mereka karena banyak yang memutuskan untuk pulang juga kan. Jadi kita harus bantu hubungin dengan KBRI dan lain-lain gitu. Oke, and how has that been? Kayak balance antara tanggung jawab sebagai ketua PPI dan kuliah. Udah ketemu belum nih pace-nya, balance-nya di mana gitu? It's been tough. I mean, kayak ya pastilah buat kuliah aja udah susah sebenarnya kan. Ditambah pandemi aja, kuliah plus pandemi udah susah. Udah susah banget. Terus kuliah tambah pandemi, terus tambah bukan burden ya, responsibilities lah. Tambah this kind of responsibilities itu tough, tapi ya I always believe that ketika kita mengerjakan sesuatu tuh pasti hasilnya nggak akan sia-sia. Jadi kalaupun berat ataupun pasti ada hasilnya baik untuk kita maupun buat orang lain. Jadi sebenarnya juga karena selama pandemi kan bosen ya. Kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Gue bikin kerjaan aja sebenarnya. Mengisi kebosanan gue aja. Kayak kita semua ada di fase itu nggak sih? Kayak sick of the routine, jadi kita nyari kegiatan apa aja yang bisa kita lakukan. Oke, sebelumnya maaf dulu menyelani ya Kak. Jadi kami dari panitia mau mengingatkan, kita punya GoPay 100.000 untuk kalian. Caranya kalian bisa upload atau share kegiatan Linggo Share ini, bisa di screenshot atau di video atau di kalian mau selfie juga boleh. Lalu upload di Instagram story kalian dan tag kita di @linggotalk. Oke, sekian pengumumannya. Sekarang move on ke pertanyaan kedua. Nih sudah mulai menyinggung personal branding. Jadi kalau first and foremost, personal branding menurut Kak Andrew Wibawa itu apa? Personal branding sebenarnya menurut saya bisa banyak arti, tapi simpelnya sih kalau menurut saya the way how we want people to perceive us, kayak gimana sih kita pengen orang tuh ngeliat kita seperti apa gitu aja sih sebenarnya menurut saya simpelnya. Tapi sebenarnya dari simplicity itu banyak banget hal yang bisa digali dan banyak banget hal yang bisa di-tweak satu dan lainnya. Kayak dan kalau menurut saya tuh always come in handy ya ketika kita kapanpun, ketika ngobrol sama orang, ketika ya mencoba meyakinkan orang, ketika bekerja, ketika bertemu dosen, itu cukup hal yang cukup krusial. Tapi hati-hati juga kadang kita mau personal branding tuh beda tipis sama pretentious kadang-kadang. Jadi, you have to find those exact lines between good personal branding and pretentious. Jadi kayak there's a thin line between being pretentious and setting a personal having a good personal branding. Yep. In my opinion, in my humble opinion. Oke. Kalau gitu untuk Kak Andrew sendiri, langkah apa yang sudah Kak Andrew lakukan untuk membangun personal branding Kakak? Menarik.
Ini this thing works with me, tapi mungkin nggak works buat everybody. Tapi teman-teman mungkin gue bisa share aja dikit. Kalau kita ngomongin personal branding, menurut gue hal yang pertama kita lakukan adalah mengenali diri kita sendiri dulu. Posisi kita saat ini. Kayak teman-teman pernah dengar nggak quotes cinta itu buta? Itu quotes terkenal banget. Nah, jadi Plato pernah ngomong, Plato atau Socrates gue lupa. Cinta itu buta dan semua orang paling mencintai dirinya sendiri, pasti kan? Kita pasti paling cinta sama diri kita sendiri kan? Dan itu hal yang bikin kita paling buta untuk menilai diri kita sendiri. Nah, jadi pertama ini yang paling sulit menurut gue adalah untuk gimana kita mengenal diri kita sendiri. Sebenarnya ada banyak metode yang ada di internet, ada yang Myers apa itu, ada kayak personality quizzes, dan ada primbon, ada feng shui, ada horoscopes, ya you name it, there's a lot of it. Tapi yang paling penting menurut gue adalah lu kenal diri lu sendiri, kira-kira what is your strength, what is your weaknesses, terus kayak selain itu mungkin it will be better for you to ask people around. Jadi kayak menurut lu gue gimana sih? Menurut lu how do you perceive me? Kayak kalau lu ngobrol sama gue apa sih yang lu tangkap? Kayak kalau lu dengar nama gue apa sih top of mind lu? Jadi find your closest circle, terus tanya aja. Menurut gue hal yang paling simpel menurut gue itu. Ketika lu udah tahu apa yang orang perceive dari kita, terus you bikin list. Kira-kira apa yang oke, apa yang nggak oke. Itu first step menurut gue. Second step-nya adalah you make another list between apa yang you desire sama apa yang you admire. Jadi what kind of characteristic yang you admire? Ketika lu ngeliat orang, I admire him because of bla 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 bla. Tapi kadang-kadang masalahnya adalah itu berbeda apa yang kita admire dan apa yang kita desire. Kadang-kadang kita ngeliat dia, misalkan dia rajin beribadah, menurut saya admire dia gitu karena itu. Tapi I don't desire those kind of characteristic. Itu two different thing ya, desire and admiring. Nah, setelah lu cari list itu, terus lu lihat kira-kira mana yang you desire and you admire at the same time. Terus yang kira-kira bisa suit you well on your personal life and everything. Jadi, karena kan personal branding tergantung juga objektif yang kita mau kan. Step 3 adalah learn your objective. Cari objektif kayak apa yang lu pengen, terus dengan lu dapat semua poin-poin tadi, terakhirnya adalah learn your environment, kayak orang-orang di sekitar lu tuh kayak gimana. Ketika lu udah ngelakuin itu semua, lu tinggal cari mana yang works, mana yang enggak. Dan pasti menurut gua nggak ada one exact formula that always works all the time. Pasti butuh trial and error along the time lah. You try this, it works, go for it. If it don't, just try another thing. Begitu kalau menurut saya. Okay. Itu works for me ya, tapi hopefully it will work for you too. Oke. Ini pertanyaannya agak off topic dulu. Ngomongin tadi tentang personality type, Kak Andrew udah ambil MBTI belum? Udah dong. Apa? ENTJ. Okay. Oh, you're introvert. No. Okay. Okay, introvert. Okay. Predictable. Okay. Jadi itu ada 3 tips tadi yang aku catat dari bagaimana cara memulai membangun personal brand kita. Dan aku lihat juga kan di CV-nya Kak Andrew ini sudah punya beberapa pengalaman bekerja sebelum kuliah S2 ini. Nah, menurut Kak Andrew, apakah personal branding ini memiliki peran yang penting untuk karir, dan dalam cara apa personal branding dapat meningkatkan employability seseorang? Ya, menurut saya ada dua hal yang cukup berbeda ketika when it comes to careers. There's 2 different area yang bisa kita bahas. Pertama, recruitment. Kedua, career progression. Jadi personal branding ketika rekrutmen sama personal branding ketika you career progression tuh 2 different thing. Background story aja nih. Background story.
gue lulus S1 itu IP gue di bawah 3. Oke. Jadi ya dapat kerja aja udah syukur lah. Tapi akhirnya ketika dengan silat lidah kiri, silat lidah kanan, berhasil gue dapat tempat kerja yang cukup oke, di mana yang syarat minimumnya sebenarnya 3 semua. Nah, berarti itu ketika kita ngomongin tentang personal branding ketika rekrutmen ya, pertama dulu. Kira-kira apa sih yang orang lihat ketika rekrut candidates? Pasti pertama dokumen screening. Ya, menurut gue dokumen screeningnya sama kayak tadi. Kira-kira apa yang you admire dari ideal candidate? Lu bisa cari di misalkan dia punya website. Biasanya ada value of our companies. Selalu ada kan di setiap website tuh ada value of our companies. Lu cari kira-kira what kind of value that they respect and they desire for candidate to have gitu. Cari dan lu bikin cover letternya according to those value menurut gue. Ketika you mau personal branding, ketika mau rekrutmen ya. Begitu juga ketika interview. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Kalau cover letter sebenarnya HR saya rasa sih baca 50% doang kali. Kayak cuman gitu. Tapi ketika interview itu benar-benar gimana waktu kita buat memukau lah. Kira-kira apa yang bisa kita jual. Sama kayak tadi. Ya, pertama kenalin dulu diri kita. Apa yang bisa kita jual yang pertama. Ketika kita udah tahu apa yang bisa kita jual dan apa yang company-nya desire atau admire itu, kita match-in dan kita ngomongin hal-hal yang itu terus. Jadi dia top of mind-nya ngedapetin kalau this guy is the right fit for the companies. Dan juga yang paling penting ketika rekrutmen tuh first impression ya, for sure. Jadi ya dress up, terus groom well, jangan kayak gue, jadi shave, rambut tuh rapi, terus kalau bisa wangi gitu, terus have a firm handshake, itu juga penting menurut gue. Jadi yang penting kalau personal branding ketika rekrutmen sih the first 7 to 10 minutes lah. Gimana cara lu bisa memukau dia punya officer. Yang kedua yang lebih berat adalah when it comes to career progression. Ya kalau itu sebenarnya kayak hidup aja sih, kayak kita di pertemanan aja gitu, kayak apa sebenarnya yang kira-kira pengen kita jual dan apa yang kira-kira bakal fit sama mereka, sama kayak yang tadi gue ceritain sih. Cuman kadang-kadang ya harus ass kissing, ass licking dikit lah. Pardon my French, tapi itu ada pentingnya juga menurut gue. Oke. Tapi asal dengan dosis yang tepat mungkin bisa lah ya. Yes. Oke, berarti dari paparan Kak Andrew tadi dapat disimpulkan kalau personal branding itu nggak bersifat universal, alias bisa diterapkan di segala situasi. Jadi kita harus adjust ke environment mana kita mau masuk, personal branding kita juga berubah gitu ya. Dan yang kutangkap lagi, berarti personal branding itu is a never ending process. Kayak semakin kita berkembang, kayak jadi nggak paten gitu personal branding kita kayak gitu terus gitu ya. Tergantung, kalau misalnya kita di environment yang sama terus dan orang-orang admire our brands, ya you don't have to change menurut gue. Kayak Kim Kardashian is very good with when it comes to personal branding kan. Dia nggak pernah berubah personal branding dia, ya begitu aja. Karena it works and ada marketnya. Selama ada marketnya, ya go for it. Jadi when it fits the market, when it fits the environment, just go for it in my opinion. Terus ada cerita lain juga, kayak misalkan gue pernah dengar cerita, gue lumayan suka musik metal. Terus gue pernah dengar cerita band-band metal di Indonesia gitu, ada salah satu personel bandnya nggak mau kelihatan orang minum teh botol. Karena menurut dia itu it will ruin his branding. Masa personal band metal minumnya teh botol gitu, angker dong kata dia gitu. Jadi even people do go to that extremes when it comes to personal branding.
begitu. Oke. Itu masih ada hubungannya tadi yang sama yang nggak mau minum minuman botol karena nggak sesuai sama image dia yang anggota band metal. Ada yang bilang juga bahwa personal branding itu sama dengan menipu diri sendiri dan orang lain karena menunjukkan sisi kita yang dibagus-baguskan. Nah, menurut Kak Andrew gimana tentang statement itu? Is that true? Menurut saya ya, semua orang pasti pengen jadi better version of themselves kan. Gak ada orang yang wake up today and gue rasa hari ini gue mau lebih jelek dari kemarin gitu, kayak gak ada. Even people do put on makeup every day. People juga sisir dia punya rambut setiap hari. Dia working out selain buat kesehatan juga. Dia belanja clothes. Itu semua buat being the better version of themselves for sure. Gue yakin. And menurut saya sendiri nggak ada salahnya ketika kita pengen menjadi versi yang lebih baik daripada diri kita. Meskipun awalnya itu mungkin bukan kita banget. Tapi strategically saying, ya ada orang juga pernah quotes, kalau pernah dengar, fake it till you make it. Ya gak usah terlalu se-ekstrim itu. Cuman menurut gue personal branding itu ketika you punya objektif yang jelas, ketika you punya strategi yang cukup oke, dan menurut gue biasanya orang kalau mau ngelakuin personal branding pasti biasanya hal yang baik-baik aja kok. Jarang kok kalau ya mungkin kalau misalnya mau jadi Aukarin gitu saya harus tatoan ya. Mungkin bisa juga, cuman kayak kebanyakan yang gue tahu sih personal branding halnya cukup positif gitu. Kayak misalkan lu punya tanggung jawab, terlihat bertanggung jawab, lu terlihat mengayomi, atau lu terlihat punctual, terus lu terlihat rapi. Pokoknya biasanya personal branding tuh hal-hal yang positif. Jadi meskipun you faking it at the first time, ya lama-lama bisa jadi a good habit juga kok for in the long run. Jadi ya in my opinion, humble opinion, gak salahnya sih menurut saya berpura-pura kalau untuk menjadi yang lebih baik. Betul, setuju banget. Berarti mungkin emang terkesan fake di awalnya, tapi ketika kefakean itu bisa membentuk karakter kita menjadi lebih baik, bisa diterima ya. Karena sebenarnya saya percaya, Mbak, semua orang aslinya baik. Okay, jadi sebenarnya mereka nggak faking, cuman mereka nunjukin sisi mereka yang lain aja. Iya, kayaknya nggak ada deh orang yang mau kelihatan jeleknya. Iya, betul. Menurut gue sih gitu. Semua orang aslinya baik. Mana sisi yang mau ditunjukin aja. Oke. Kayak mau foto kan, waduh jangan dari kiri dong. Jelek nih kiri gue. Kayak foto dari kanan. Betul, Mbak. Jadi kayak sebenarnya sosial media yang tempat kita menunjukkan the perfect side of our life itu sebenarnya kayak representasi kehidupan sebenarnya nggak sih, kayak itu kind of personal branding for sure. Ya kan. Oke, next question. Jadi melihat background Kak Andrew yang banyak berkecimpung di dunia kepemimpinan atau leadership, dan dari pengalaman selama ini yang sudah dijalani Kak Andrew, bagaimana Kak Andrew mengartikan the word leadership, and most importantly, what makes someone a good leader? Menurut gua, being a leader is to be a server. Jadi gak ada, menurut pengalaman gue, gak ada leader yang gak ngelakuin apa-apa. Semua leader pasti tugas utama dan pertamanya adalah serving orang-orang di sekitarnya gitu. Itu yang paling penting, dan kadang banyak orang yang lupa juga sih. Kalau to lead is to serve. Kayak jangan expect ketika kita jadi pemimpin orang bakal bekerja buat kita, tapi sebenarnya tanggung jawab itu jauh lebih besar buat kita yang seharusnya lebih proaktif lah ketika kita mau mengerjakan sesuatu dan lain-lain. Karena sebenarnya ketika organisasinya berhasil, nama yang paling terangkat nama leadernya, bukan nama yang lain-lainnya. Coba lihat yang diajak ngobrol di Linggo Share,
Emang siapa? Iya, benar banget. Bukan anggota PPI-nya ya, tapi ketuanya. Of course. Ya, makanya jadi kalau you mau those kind of perks ya, you have to work hard on it. Karena ya nggak bisa gitu, kita mau perks yang macem-macem tapi kita nggak mau serving the people, serving the communities, giving back, itu menurut gue yang penting. Jadi in my opinion, to lead is to serve. Oke, terus which leads to next question, bagaimana seseorang bisa disebut sukses dalam memimpin? Wah, ini sulit nih. Bagaimana orang bisa sukses? Ya, kalau misalkan kita ngomong dalam ranah profesional, pasti ada parameter ya kan. Kayak setiap tahun bikin KPI, bla 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 bla. Kalau you achieve those KPIs, you're being successful for the whole year. Tapi menurut gua, number is just number. Kayak it's good to achieve those kind of target and those kind of performance indexes. Tapi yang paling penting adalah being a good leader tuh meninggalkan the organization better than what it used to be, menurut gue. Jadi ketika kita masuk, misalnya posisinya di sini, kalau kita pemimpin yang baik, pas kita keluar harus posisinya lebih tinggi, sedikit atau banyak, at least harus better, karena menurut gue harus progresif. Jadi selama kita meninggalkan tempat kita di tempat yang lebih baik dan semua anggotanya happy, kayak semua teman-teman kita, semua partner-partner kita di organisasinya happy, I think itu sukses story yang lebih mengena di hati gue dibandingkan numbers and performance indexes. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan jadi background Kak Andrew ini lebih banyak di bidang leadership-nya. Jika dikaitkan dengan personal branding, bagaimana kemampuan kepemimpinan atau leadership seorang bisa Sorry, break out nih. Itu ada yang nggak mute. Halo. Mute dulu. Oke, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Boleh saya join untuk sorry. Mohon izin Ibu untuk bertanya melalui voice, boleh? Sebentar Pak, belum dibuka Q&A sessionnya. Jadi di-mute dulu ya. Oke. Terlalu excitednya udah langsung pengen nanya. Jadi takut. Oke, jadi jika dikaitkan dengan personal branding, bagaimana kemampuan leadership seseorang berperan dalam personal branding? Jadi, apakah leadership ini berperan dalam personal branding atau it's a different topic antara personal branding dan kepemimpinan? Menurut saya sih personal branding bisa dikaitkan di semua lini hidup kita ya. Jadi mungkin leadership juga hal yang cukup penting, tapi the other way around, bukan leadership jadi personal branding, tapi leadership butuh personal branding menurut gua. Ketika you punya brand yang kuat, ketika you punya karakter yang oke, pasti lebih gampang buat kita minta tolong ke orang, buat kita bikin acara, buat orang biar dengar kita, itu bakal lebih mudah lah. Jadi justru bukannya leadership buat personal branding, tapi when we lead, we need a good personal branding. Oke, jadi mungkin untuk bisa terpilih jadi leader requires a good personal branding gitu ya. Jadi buat terpilih dan buat sebagai leadernya. Jadi mungkin personal branding dulu yang bagus, baru it comes leadership gitu ya. Kalau misal emang dia aim untuk jadi leader. Iya, mungkin bisa juga begitu. Makanya kan politisi banyak PR-nya. Iya, betul. Enak ya kalau politisi yang branding ada timnya. Ya. Oke, kan saat ini Kak Anju menjabat sebagai Ketua PPI di Milan. Nah, udah enggak, saya baru turun. Yeah. Oh, oke. Riset. Oke, excuse that. Jadi yaudah kita bahas
pengalaman Kak Andrew jadi ketua PPI di Milan itu gimana sih prosesnya Kak bisa sampai terpilih jadi ketua PPI dan tugas atau tanggung jawabnya? Ini juga salah satu personal branding yang bagus nih menurut gua. Pasti kalian mikir, wah hebat dia bisa jadi ketua PPI Milan. Padahal kalian tahu gak, sebenarnya gue ketua PPI Milan karena nggak ada lagi yang mau jadi ketua PPI Milan. Oh, oke. I'm showing you the better side of my life. Oke. Oh, jadi karena waktu itu kandidat, jadi Kak Andrew maju gitu. Yap. Tapi seperti yang gue ceritain tadi, being a leader tuh, good leader, ketika lu masuk harus lebih bagus daripada setelahnya kan. Setelah gue jadi ketua PPI Milan, ketika kita ngadain pemilihan, kandidatnya langsung banyak yang daftar. Oke. Jadi ya mungkin awalnya rough, tapi akhirnya cukup oke lah menurut gue. Oke, berarti no regret ya waktu, meskipun sedikit terpaksa atau sedikit? Enggak terpaksa. Cuman karena nggak ada ya, karena gue ngeliat ada potensi baik buat PP Milannya dan buat gue sendiri punya perkembangan diri gue juga, ini potensi yang cukup oke. Jadi ya gue go for it and it works kok. Ketika didatangkan banyak cobaan karena waktu yang sangat kurang tepat juga ya, tapi sedikit banyak pelajaran yang bisa gue ambil selama ini. Jadi no regrets at all. Oke. Berarti Kak Andrew mulai jadi ketua APP itu tahun 2019 sampai sampai tahun ini, kemarin bulan September. Tahun ini bulan September. Oh, berarti baru aja. Oke, berarti memang sempat mengalami memimpin di masa pandemi ya? Iya, justru pas lagi berat-beratnya. Kan Februari sampai, kita baru mulai lockdown tuh Maret sampai April atau Mei gitu lockdownnya. Oke. Sebenarnya yang dari pengamatanku nih, kayaknya Perhimpunan Pelajar Indonesia di berbagai negara tuh kayaknya emang kayak semacam solid banget gitu ya Kak? Atau emang kalau dibandingkan dengan perhimpunan pelajar di negara lain, apakah emang semua perhimpunan pelajar di negara asing tuh kayak gitu, atau emang Indonesia aja nih solid banget? Kalau dibandingkan dengan negara lain ya memang kita jauh lebih solid sih, karena gue jarang menemukan counterpartnya sih. Kayak misalkan teman-teman yang dari India, mereka nggak punya. Kayak yang gue tahu punya tuh Brazil punya kayak semacam PPI-nya gitu juga. Tapi yang lain jarang sih setahu saya ya. Jadi ya cukup oke kok. Kayak happy banget. Karena kan mau gimana juga kita pasti ada kangen-kangennya dikit gitu ngomong bahasa Indonesia. Benar. Nggak bisa misuh-misuh kan kalau di sini. Kayaknya kalau misuh sama orang Indonesia tuh lega banget. Karena beda ya, kalau walaupun kita mungkin fasih bahasa Inggris, misuh bahasa Inggris sama misuh bahasa Indonesia itu beda kan sensasinya. Beda banget Mbak, langsung lega pol gitu. Oke, berarti waktu pandemi itu PPI pasti nggak sempat kumpul-kumpul ya, maksudnya secara offline. Mungkin secara online ada? Secara online kita sering kayak every week or kadang-kadang every other weekend. Kayak misalnya weekend ini terus 2 minggu setelahnya gitu kita pasti ngumpul. Terus setiap bulan kita bikin webinar juga. Kayak kita sempat ngebahas tentang mental health yang tadi gue ceritain. Terus kita ngebahas tentang ibu kota baru. Dulu kita datengin pembicara dari desainernya si ibu kota yang menang sayembara ibu kota baru itu, kita undang jadi pembicara. Terus karena di sini banyak anak fashion juga, kita ngomongin tentang fashion, kita ambil desainer yang baru bikin yang baru collection dia baru dipamerkan di Milan Fashion Week, itu kita datengin juga, kita ajak ngobrol. Jadi sebenarnya this pandemi itu ada sisi positifnya juga. Kayak sebelumnya kan kita kalau mau bikin webinar atau dulu kita ngomongnya bikin seminar pasti kan. Kayak mau bikin seminar nggak mungkin kita undang orang dari Indonesia buat datang ke sini, butuh effort yang sangat besar. Tapi ketika orang udah mulai
literasi digitalnya semakin tinggi, terus orang udah kayak apa-apa digital gini, sebenarnya itu open a lot of opportunities buat kita sebagai organisasi kemarin. Kayak kita dapat shout out buat bantuan besar banget dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Mereka bikin sesi konseling buat kita, mereka bikin seminar tentang mental health issue. Itu kalau misalkan nggak ada internet sih kacau. Jadi banyak banget opportunities. Berarti emang istilah new normal nih bener banget ya, kayak dulunya disebut seminar, sekarang kita apa-apa nyebutnya webinar, karena tidak ini normal kita yang baru, thanks to COVID. Thanks to COVID indeed. Oh ya, dan selain jadi ketua PPI, Kak Andrew juga jadi regional coordinator untuk KBRI di Milan selama corona ini. Nah, bisa diceritain nggak Kak, itu tugasnya ngapain? Nah, apakah saat ini masih juga berlangsung tugasnya? Itu another personal branding juga. Kalian tidak tahu kan kenapa saya jadi regional koordinator? Cuman karena saya ketua PPI Milan. Oh, ya tapi itu nyambung lah ya, nyambung. Nggak terlalu. Jadi ya emang KBRI pada saat itu kan KBRI posisinya di Roma. Jadi mereka agak kesulitan untuk menjangkau semua warga negara Indonesia yang ada di seluruh Italia lah. Ya, jadi tugasnya sebenarnya nggak terlalu ribet, kayak cuman intinya ngerjain apa yang saya udah harusnya kerjain sebagai ketua PP Milan for sure. Selain itu ya kita bantu koordinasi juga untuk hal-hal tertentu, 1-2 hal. Terus kita ada call juga beberapa kali, teleponan sama KBRI berapa kali. Dan paling yang cukup berat adalah ketika harus distribusi. Jadi bantuan kan dari KBRI di poolnya dikirim ke kita, dan pas lockdown itu kan sebenarnya nggak boleh keluar kan sama sekali. Nah kita harus keluar, anterin ke teman-teman semuanya. Itu sih paling yang cukup berat. Sama lakuin pendataan, sama ya sebenarnya lebih berat ketika jadi ketua PP Milannya sih dibanding dari itu. Kalau itu sebenarnya hal-hal administratif sama hal-hal yang sifatnya teknis doang. Oke. Jadi mungkin karena perannya regional coordinator itu jadi sering di-invite di interview TV gitu ya, Pak? Atau karena PPI sih sebenarnya. Lebih karena PPI. Sama kayak kamera muka saya kan kamera face. Oke, kamera full ya, kamera full. Jadi kayak cocok nih gitu. Oke, tapi senang kan ya bisa di-interview? Bisa masuk TV nasional atau biasa aja? Enggak juga sih, karena kebanyakan itu pagi-pagi banget. Kayak gue jam 4 pagi, aduh muka gue masih muka bantal gitu. Kayak harus interview, ditanyain angka-angka gitu. Waduh, capek juga. Dan cukup banyak. Banyak yang bisa dipelajarin juga ketika kita interview tuh sebenarnya seru juga, kayak lo bisa gimana caranya bisa menyetir alur cerita. Karena sebenarnya most of the TV nasional Indonesia itu pengen framingnya di Itali tuh kacau banget. Di Itali tuh parah banget apa segala macam. Kayak mereka selalu ngasih footage-nya orang rak-rak makanan habis, tentara di mana-mana, terus orang ngantri apa segala macam. Padahal sebenarnya nggak sebegitunya. Jadi ya gue mencoba memberikan sisi pandang gue, kayak ketika dia ngomongin itu ya gue kasih tahu kalau sebenarnya nggak gini bla 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 bla. Jadi sebenarnya cukup menarik dan cukup seru. Mungkin akan berguna. I think it will come handy ketika gue mau jadi anggota DPR nanti. Kenapa tuh? And why is that? Ngobrol sama itu wartawan. Oke. Udah biasa ngobrol sama wartawan. Oh, oke. Berarti emang Kak Andrew mau ada rencana menjadi anggota dewan apa gimana nih? Kenapa ada pikiran sampai situ? Ya, no comment. Oke. Oke, jadi kalau bisa suatu hari nanti kalian melihat poster muka Kak Andrew di daerah kalian atau mungkin di pusat, langsung pilih dia ya. Oh iya, kita pernah nih gabung sama sharing sama Kak Andrew. Jadi bisa jadi kampanye lah ya, bisa. Ini nyicil kampanye nih.
Kalau benar nggak apa-apa sih pasti. Oke, dan dari pengalaman Kak Andrew selama ini, apa tantangan terbesar menjadi seorang pemimpin dan pelajaran apa yang bisa kita semua ambil? Persisten menurut gue, pelajaran yang paling penting. Kayak jangan, karena pengalaman saya sendiri ya, ketika pandemi itu semua orang stres pasti. Semua teman-teman semua nggak ada yang nggak stres. Semuanya exhausted, harus belajar, harus apa segala macam, kondisi kayak gitu, mentalnya semua exhausted. Tapi dan mereka kadang nggak mau open up ke kita gitu. Dan menurut gue dulu pada saat itu hal yang paling utama buat gue adalah ngejaga mereka punya spirit, harus tetap oke. Nah caranya gimana? Kita harus persistence, ngomong terus ke mereka, ajak ngobrol, ajak bikin acara ini, bikin acara itu, terus cari pembicara ini, cari pembicara itu. Pokoknya harus ada suatu hal yang terus kita kerjain. Meskipun kadang-kadang ditolak atau dia kayak malas-malasan, ya kita pepet terus lah. Harus persisten karena mungkin teman-teman juga pernah ngerasain ketika kita berorganisasi di non-profit. Kayak misalkan di lembaga kemahasiswaan, di himpunan, di unit kesenian atau apa gitu. Kayak di PPI, mereka kan nggak punya insentif yang cukup besar untuk kerja sebenarnya. Jadi ya kita harus persisten buat ngajak. Kayak menurut gue nggak bisa disalahin juga mereka kalau mereka nggak mau ikut. Tapi kita yang harus ngajak. Itu menurut gue hal yang paling penting ketika mau menjadi pemimpin di organisasi-organisasi yang non-profit, lo harus persisten banget. Begitu. Oke, berarti persisten salah satu key factor dalam mendorong keberhasilan kita menjadi seorang leader gitu ya. Karena mungkin dalam suatu organisasi itu ada beberapa anggotanya yang tidak welcome atau mungkin susah untuk dibantu. Tapi kita sebagai pemimpin nggak boleh langsung membiarkan itu aja. Jadi kita tetap harus meng-approach itu ya. Gitu juga kalau kita ngadepin kegagalan juga sih. Misalnya bikin acara gagal ya harus tetap persisten, bikin lagi gitu. Cari gimana caranya sampai dapat yang acara bisa berhasil. Itu sih menurut gue paling penting. Yang gue pelajari lah. Begitu. Oke, karena ini sudah barusan dikasih tahu, ini waktunya sudah mulai menipis. Nih kita langsung move on ke pertanyaan terakhir nih. Kan Kak Andrew bisa bicara bahasa Inggris dan Itali, kan? Nah, menurut Kak Andrew, apakah kemampuan berbahasa ini bisa membantu kita dalam personal branding? Pasti dong. At least English itu menurut gue penting banget. Ada pengalaman gue kerja, nggak ada interview sekarang yang pakai bahasa Indonesia ya. Yang gue tahu sama ini udah jarang banget interview pekerjaan tuh pakai bahasa Indonesia. Jadi lebih baik kalau bisa teman-teman yang misalkan 1-2 tahun lagi akan melamar pekerjaan dan lain-lain, harus banget sih punya kemampuan bahasa yang cukup oke. Karena mereka ngenilainya bukan cuman kepribadian kita juga, tapi gimana kita kerangka berpikir kita juga ketika kita menggunakan bahasa asing tuh cukup penting. Jadi ya mau nggak mau harus banyak latihan sih. Bagus ketika kita belajar dapat teori grammar ini, grammar itu, vocab kita cukup kaya, itu oke banget. Cuman lebih baik ketika kita punya teman sparring buat latihan, teman buat ngobrol, jadi lebih terbiasa gitu sama kerangkanya sesuai sama bahasa yang ituin. Begitu, apalagi juga setelah kerja pun kebanyakan email-emailan juga masih bahasa Inggris kan. Gue juga sebenarnya sempat kesulitan juga pas awal-awal kerja kayak, oh begini ya, kirain kau interviewnya doang bahasa Inggris, ternyata setelahnya juga presentasi apa segala macam bahasa Inggris. Cuman ya seru sih pasti, karena belajar bahasa yang baru kan nggak pernah rugi menurut gue. Kayak lo setiap berapa tahun sekali atau setiap tahun kan harus mempelajari hal yang baru biar tetap challenging yourself gitu. Mungkin bahasa juga hal yang cukup baik buat, kayak misalnya tahun ini belajar bahasa ini, tahun depan belajar bahasa ini. Kan ada 10 bahasa di Linggo Talk.
Betul sekali. Oke, terima kasih promosinya loh. Udah dapat 10 tahun tuh. Berarti waktu dulu pertama kali Kak Andrew berangkat ke Italia, apakah Kak Andrew udah bermodalkan bisa bahasa Italia atau baru Inggris aja? Sebenarnya sampai sekarang bahasa Italia gue cuman conversational doang sih, nggak oke banget. Ya buat belanja, buat naik jalan gitu doang, nggak yang sampai bisa bikin email atau bisa bikin tulisan bagus gitu belum. Karena kebetulan Milan kan kotanya cukup internasional dan banyak, at least kalau di kampus semua orang berbahasa Inggris, jadi makanya at least harus bisa bahasa Inggris. Tapi ketika lu mau ke negara tertentu dan lu misalkan pengen berkarir di sana, tetap ya harus bisa bahasanya sih. Kayak di sini nggak bisa nyari kerja kalau nggak bisa bahasa Itali. Mungkin bisa lulus, bisa kuliah, tapi kalau buat nyari kerja agak sulit kalau nggak bisa bahasa lokal. Begitu. Jadi ya, tapi kok di Linggo Talk belum ada bahasa Italia ya? Oh, mungkin kalau Kak Andre berminat jadi tutor kita, langsung kita add bahasa Italia jadi 11 bahasa. Guys, bercanda. Nanti kalian, kalau misal beneran kita terima loh Kak. Nanti salah semua. Ya, tapi penting banget. Gue dulu sempat les dulu berapa bulan. Jadi biasanya hari Senin sampai Jumat kerja, Sabtu gue ngeles di Pusat Kebudayaan Itali di Menteng. Oke. Jadi persiapan dulu ya sebelum berangkat ke Persiapan, tapi ternyata pas nyampe, kok orang ngomongnya cepat semua. Oke. Ekspektasi realita. Oke, jadi sharing sessionnya karena keterbatasan waktu. Jadi sekarang kita move on ke Q&A session. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan untuk Kak Andrew, boleh langsung raise hand. Setelah kalian raise hand, nanti aku akan tunjuk satu orang yang untuk menyuarakan pertanyaannya dulu. Dan setelah aku tunjuk, kalian bisa unmute dan sampaikan pertanyaan kalian. Bentar, ini sudah ada yang raise hand. Ini ada Ruth Anjang Sana. Apakah Ruth ingin bertanya? Oke, Ruth sepertinya nggak ada. Jadi ini ada Brion K. Sudarman. Langsung unmute dan sampaikan pertanyaannya. Selamat sore, moderator dan Kak Andrew. Selamat sore, Pak. Sekarang kan sedang musimnya virtual speech. Ya, di mana-mana virtual speech. Kira-kira menurut Kak Andrew itu bagaimana sih yang baik virtual speech itu agar bisa meningkatkan personal branding? Virtual speech. Ya, seperti sekarang inilah atau yang lain-lainnya, ada webinar, ada apa gitu. Kira-kira apa poin-poinnya yang penting untuk kita bisa meningkatkan virtual speech, meningkatkan personal branding melalui virtual speech? Oke. Langsung jawab atau? Langsung dijawab aja biar. Oh, oke. Sebenarnya menurut saya public speaking apapun medianya sama-sama aja. Mau kita ketemu langsung, mau kita secara virtual, sebenarnya the basics are the same. Tapi justru ketika virtual kayak gini jauh lebih gampang buat handling demam panggung. Kalau misalkan kita ngomong di depan orang beneran kan kita harus eye contact, harus moving around, harus banyak gerak, harus engage sama kita punya audience. Tapi kalau kita kayak virtual gini sebenarnya ya kita cuma perlu engage ke kamera ini doang nih. Mata kamera, terus ya being articulate juga penting, kayak harus tahu apa yang mau diomongin. Mungkin saya bukan good example karena saya nggak gitu tahu apa yang mau saya omongin, tapi it will be very good if you know what you're talking about. Terus kayak being an expert juga bagus, cuman sebenarnya lebih gampang karena lebih gampang buat engage. Kayak kita nggak perlu effort yang berlebihan buat engage ke audience dengan ada virtual speaking, webinar or other
digital platform. Kalau menurut saya, yang penting ya kalau ini enak karena berdua kan, jadi bisa tektokan. Kalau sendiri kayak lumayan susah sih. Ya harus bla 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 gitu. Gitu Pak, mudah-mudahan menjawab. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya ada dari chat nih. Bagaimana cara menghilangkan rasa kurang percaya diri saat berhadapan dengan orang yang kita anggap lebih hebat dari kita? Minder lah. Bagaimana cara mengatasi rasa minder? Nggak ada sih menurut gue. Menurut gue itu hal yang natural ketika kita minder atau misalkan kita kurang percaya diri. Tapi ya menurut gue objektif itu lebih penting. Ketika kita ketemu orang, ya lo harus sadar objektif kita mau apa ketemu dia. Kalau kita minder, kalau kita malu-malu, those objectives will not be achieved. Itu our loss. Kita harus sadar kalau misalkan kalau kita begitu-begitu ya kita yang bakal rugi. Jadi kalau misalkan orang itu bisa menguntungkan kita ya mau kita minder pun ya kita tetap ngomong aja. Misalkan kayak ke mentor atau apa gitu kan pasti minder juga kan. Kayak ketemu misalnya Pak Jokowi tiba-tiba ngetok kamar gue pasti gue minder kan. Tapi kan bakal a huge loss gitu. Kalau misalnya gue langsung kabur lari nggak mau ketemu sama Pak Jokowi gitu. Pasti ya caranya ya you overcome you punya malu-malu dengan tahu apa experience yang bakal lu dapat, apa yang bakal fruitful gitu ketika lu ketemu atau berkomunikasi dengan dia gitu. Oke, dan pertanyaan selanjutnya masih dari chat juga nih. Kan tadi disebutkan Kak Andrew tentang langkah pertama membangun personal branding itu mendefine diri kita sendiri dulu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengenal diri sendiri? Karena saya, maksudnya sendernya, cenderung susah untuk sekedar mendeskripsikan saya sendiri. Sebenarnya mungkin semacam kayak kita nggak tahu nih sebenarnya kita nih orang seperti apa gitu sih. Pas. Pertanyaan yang bagus. Tadi sempat gue bahas dikit. Cari our closest circle. Pasti semua orang punya teman kan. Kalau misalnya nggak punya teman pun ke orang tua atau ke saudara. Tanya, menurut kalian saya ini orangnya yang seperti apa sih? Pertanyaan yang cukup simpel kan. Lebih baik lagi kalau misalnya kita punya partner gitu. Misalnya ada dua orang pengen sama-sama berkembang. Ya saling nilai satu sama lain. Menurut gue lu begini, menurut gue begini, terus lu coba ini, coba itu, kira-kira gimana mereka persifnya setelahnya. Menurut gue begini. Ada kayak sparring partner gitu lah. Tapi yang paling penting adalah kadang emang sulit. Seperti saya bilang tadi, cinta itu buta, dan karena kita sangat mencintai diri kita sendiri, kita sangat buta when it comes to seeing our characters and ourselves. Ya, jadi so it will be very bad, very good kalau kita tanya ke orang yang mengenal kita, ke teman-teman kita gitu. Menurut kamu, aku bagaimana sih? Atau misalnya buat yang punya pacar. Begitu juga dengan kita bisa bertanya, what can I improve? Setelah dia kasih tahu kita kayak gimana, apa yang bisa gue perbaikin gitu dari karakter gue. Begitu. Jadi tanyalah, lalu bertanya saat jalan. Ya, betul. Mungkin angkat tangan, apakah ingin bertanya? Iya, saya mau bertanya, Ibu. Boleh, Ibu? Silakan. Ya, selamat sore, Pak Andre. Selamat sore. Salam kenal, Pak, dari Jawa Timur. Ya, kebetulan ini Pak Andre, latar belakang saya adalah memang basicnya adalah IT, informatika. Nah, based on hospitality, Pak. Nah, kebetulan dari sekian tahun saya itu di Bali, sedikit banyak mempelajari tentang leadership ini. Pertanyaan saya, halo? Iya. Jelas, Pak? Ya. Udah jelas. Jadi mengenai tentang leadership, Pak, yang saya tadi Bapak sampaikan cerita itu sangat menarik. Kebetulan saya di Bali, Pak, kerja di hospitality gitu, Pak. Ya. Nah, setiap saya punya mitra kerja,
baik itu adalah owner saya. Satu Pak, kalau dari sisi orang asing itu adalah yang saya paling salut adalah kedisiplinannya dibandingkan Indonesia. Tapi di sisi lain yang memang itu seperti soft skill, hard skill, ya kadang kita bisa imbang dari sisi sananya. Kira-kira dengan yang Bapak temuin nih, Bapak kan artinya sudah bisa membaca comparison dari sisi di luar seperti apa tentang masalah leadership itu. Saya ingin tahu rahasianya sebenarnya gimana Pak. Karena terus terang kalau saya Pak dari sisi leadership itu adalah karena basic saya adalah IT, tentunya harus selalu berinovasi gitu Pak. Untuk paling tidak misalnya nih saya punya bawahan staf 5 gitu. Dari sisi saya karena teknologi itu kan paling tidak 1 bulan kita update, 1 bulan sudah keluar versi yang baru lagi seperti itu. Gitu loh Pak. Cuman yang saya paling salut adalah tentang masalah kedisiplinan ini loh Pak. Gitu loh Pak. Iya berarti mungkin bisa lebih disiplin lagi aja Pak. Soalnya kalau disiplin saya rasa bukan, menurut saya sih bukan karena orang mananya kalau kedisiplinan. Iya. Maksud saya bukan karena mereka orang bule, banyak kok di sini orang bule yang nggak disiplin juga. Karena dia orang Asia Timur dia disiplin, enggak juga. Jadi itu mah tergantung karakter orangnya kalau menurut saya when it comes to disiplin ya. Tapi ya kalau buat disiplin butuh latihan sih menurut saya yang paling penting, karena nggak bisa kayak bangun-bangun tiba-tiba disiplin ya. Selama dilatih, selama kita punya niat kayak bisa sih Pak. Gitu Bang sih. Itu sih Pak ya, sorry itu sih Pak. Saya harus harus yang sebenarnya artinya gini. Biasanya itu Pak kalau dari sisi hospitality itu kan artinya ada beberapa step-step yang perlu kita lalui untuk menjadi seorang leader kan itu Pak. Ya, kalau di Bali ini paling tidak Pak. Dia bersifat apa ya kayak turun temurun gitu Pak. Anak saya itu. Oh. Kita kan agak susah untuk bisa mengimbangin itu. Gitu. Ya sih Pak, apa namanya besok untuk hospitality sih Pak yang. Oke, mohon maaf dulu ya kita cut karena kita masih ada pertanyaan dari yang lain. Ini tadi Dita, apakah ingin bertanya? Ya, halo Kak, sudah terdengar jelas suara saya? Sudah, boleh langsung tanya. Baik, selamat sore Pak Andrew dan kakak-kakak panitia dan juga teman-teman semuanya. Jadi pertanyaan saya ini berhubungan dengan tadi yang dibahas mengenai step yang harus diambil saat personal branding, salah satunya yaitu adalah mengenal diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Dan ini sebenarnya jadi problem yang cukup besar untuk anak-anak milenial atau anak-anak Gen Z seperti kami ini, karena kita kadang bisa self-love atau too much insecurities in our life, atau mungkin banyak juga orang yang body shaming ke kita gitu. Dan mungkin apabila Pak Andrew juga pernah mengalami hal itu, saya pengen tahu gimana sih Pak Andrew facing its problems and gimana tips and triknya yang diambil. Dan juga ketika ketika punya purpose and goals, mungkin di situ terdapat beberapa kegagalan atau failures gitu. Jadi gimana Pak Andrew ini menanggapi hal itu? Mungkin bisa take plan B atau ya coba lagi untuk kegagalan atas action itu gitu. Nah, cukup itu saja sih Pak. Thank you. Oke, Dita. Sebelumnya saya millennials juga kok, mungkin kelihatannya tua. Saya millennials juga. Jadi anyway ya, sebelumnya yang tadi Bapak hospitality mungkin bisa tanya ke orang lain karena kebetulan saya kurang paham dengan industri hospitality, jadi mohon maaf mungkin saya nggak bisa menjawab secara komprehensif. Tapi buat Dita, kalau masalah self love
sama insecurities, ya memang pasti semua orang punya, dan tapi bukan berarti kita nggak mencintai diri kita sendiri kan. Justru ketika kita aware of our insecurities, itu tandanya kita take a good look on ourselves sebenarnya. Jadi ketika kita ngomongin mengenal diri sendiri, kalau you punya insecurities, itu artinya you udah on the first step of knowing yourself. At least the bad part of yourself. Ketika you sadar you insecure ya, karena aduh kayaknya aku begini, kayaknya aku begitu. Tinggal yang paling berikutnya adalah knowing the best part of yourself. Kayak apa sih your strength, apa sih yang orang admire dari lu, apa sih yang bisa lu jual. Itu yang mungkin agak lebih sulit, dan itu yang tadi gue bilang butuh teman buat sharing atau teman buat bantu ngobrol. Tapi kalau ngomongin insecurities, menurut gue semua orang pasti punya, mau generasi manapun pasti insecure. Karena ya kita harus sadar memang manusia nggak ada yang sempurna kan. Jadi ya udah. Kalau dari gue sendiri, gue obes, nilai gue sempat jelek, terus ya jangan fokus ke hal-hal yang jeleknya, ya fokus ke hal-hal yang bagusnya. Karena kita ngomongin konteks personal branding ya, kalau kita ngomongin konteks lain ya mungkin lain cerita. Tapi kalau kita ngomong personal branding ya, you harus fokus ke your strength, harus fokus ke you punya best quality lah, in my opinion. Tapi ya kalau insecure tuh bukan hal yang jelek kok menurut gue. Insecure tuh a step to know yourself better. Tapi jangan terjebak dalam insecurity menurut saya. Explore yourself, karena ya nggak semua hidup kita jelek kok. Explore aja lagi. Atau ajak orang lain buat explore, tanya, menurut kamu aku gimana gitu. What you admire most about myself gitu. Menurut gue itu oke sih. Tapi cari teman yang beneran teman, jangan. Meskipun kedengeran agak cringe ya, kayak kita ngobrol ke teman, ya menurut lu quality gue yang bagus apa sih? Pasti kan, apa sih lu gitu. Kalau dia emang teman kita dan dia tahu apa yang kita mau capai, gue rasa dia pasti bantu sih. Gitu, Gita. Thank you for the question. Oke. Thank you, Pak Angel. Dan Pak Ruko millennials juga. Oke, dengar itu semua, jangan panggil Pak Andrew, Kak Andrew. Oke. Oke, benar kata Kak Andrew tadi, kalau insecurity itu kayak nggak mengenal usia ya. Mungkin kenapa generasi kita ini lebih prone ke insecurity, mungkin karena itu juga ya, social media, kayak semua orang show their perfect side, kayak ini orang kayak gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya tiap orang tanpa mengenal usia pasti ada flow-nya pasti. Tuh, saya aja dan tadi banyak asik. Oke. Flows-nya. Oke, gitu deh. Tapi flows itu dirubah jadi fools untuk make better of ourselves, nggak sih? Ya. Oke, jadi tadi pertanyaan terakhir dari Dita, dan dengan berakhirnya Q&A tadi berakhir juga Lingku Share ketika yang bertema tentang personal branding. Sebenarnya terima kasih banyak untuk Kak Andrew karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya, berbagi ilmu dan pengalamannya bersama kita semua. Tapi sebelumnya untuk peserta, kami dari Linggotalk meminta tolong untuk mengisi link feedback yang akan ditampilkan di layar, karena sertifikat partisipasi akan dibagikan ke peserta yang sudah mengisi form feedback. Nah, ini dia form feedbacknya, bisa sambil diisi. Saya mau mengumumkan juga, kita punya GoPay nilai total 100.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya kalian bisa share pengalaman kalian mengikuti Linggo Share ini bersama Kak Andrew di Instagram story kalian dan tag kita di @linggotalk. Dan jangan lupa akunnya jangan di private, dan pemenangnya akan kita umumkan H+1 setelah acara ini. Oh ya, dan kita juga Linggotalk sedang membagikan voucher yang bisa langsung kalian cek di website kita di linggotalk.co, dan setelah kalian register, kalian akan langsung bisa melihat vouchernya.
Oke, jangan lupa share pengalaman kalian semua, kesan-pesannya lewat form itu. Juga bisa share ke Instagram Story. Kalau mungkin Kak Andrew mau di-tag juga, siapa tahu mau. Oh, boleh. Bisa tag kemana nih? Andrew Wibawa. Oke, langsung bisa tag juga pembicara kita @andrewwibawa. Kalau mau tag aku juga bisa, @Yulian_Maulida. Tapi nggak penting sih, yang penting tag @Linggotalk. Kak Andrew juga. Yo, bisa ada 10 bahasa loh guys. Yo. Ya, ada 10 bahasa. Soon 11 kalau Kak Andrew mau apply. Biar kita bisa belajar bahasa Italia. Oke, jangan lupa isi feedbacknya ya. Oke, wait. Oh ya, dan seperti kata Kak Andrew tadi, salah satu kemampuan yang bisa sangat membantu kita untuk survive adalah kemampuan berbahasa asing. Maka dari itu, Linggotalk hadir untuk menyediakan sarana buat kita semua untuk belajar bahasa asing. Dan seperti yang udah kita jelasin tadi, ada 10 bahasa di Linggotalk. Jadi, kenapa harus Linggotalk dan bukan tempat lain? Karena di Linggotalk ini, kelas kita bersifat one-on-one, jadi sangat personalized. Jadi mungkin kalau kita belajar bahasa di sistem grup, mungkin ada beberapa yang responnya itu tidak secepat teman yang lain, makanya mungkin ketinggalan. Tapi di Linggotalk jangan khawatir karena kita lessonnya satu anak, jadi bisa di-adjust dengan pace tadi kamu. Jadi langsung aja daftar ke Linggotalk karena kita lagi ada voucher mulai hari ini tanggal 24 Oktober sampai 31 Oktober 2020. Jadi kita tunggu di Linggotalk. Ya, karena kita sudah selesai mengisi form, berarti selesai juga Lingoshare ketiga hari ini. Terima kasih banyak banget kepada Kak Andrew yang sudah mau berbagi pengalaman serta pelajaran yang Kak Andrew ambil selama menjalani hidup sebagai Ketua PPI di Milan dan sebagai Regional Coordinator di Italia. Dan kami dari Linggotalk menyediakan sertifikat sebagai apresiasi dan penghargaan kepada Kak Andrew yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya bersama kita semua. Semoga setelah ini kita bisa langsung menerapkan apa yang kita pelajari hari ini dan bisa keluar dari meeting ini sebagai pribadi yang baru. Pribadi yang sangat paham tentang personal branding. Dan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama Lingoshare di sini. Dan terakhir, aku mewakili Indonesia. Lagi, Mbak. Sebelum aku tutup acaranya, kenapa aku nggak bisa ke-mute? Kak, maaf tadi absennya gimana ya? Saya ketinggalan. Sorry, maaf. Jadi laptopku sempat nge-lag sebentar. Tadi untuk yang menanyakan absen bisa isi form dulu. Nanti kita tampilkan lagi untuk formnya. Nanti kalian setelah isi form itu bisa langsung dapat sertifikat beserta absennya. Ya, dan terakhir aku mewakili Linggotalk Indonesia. Mohon maaf sekali jika ada kekurangan dan kesalahan selama berlangsungnya acara ini. Sebelum aku tutup secara resmi, kita bisa foto bareng dulu untuk dokumentasi. Untuk yang berkenan videonya dinyalain, boleh dinyalain supaya kita semua bisa terlihat mukanya. Oke.
Saya sudah kelihatan? Belum, Pak. Waduh. Oke. Kita langsung foto aja ya. Ini sudah ada beberapa yang menyalakan kameranya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Yeay. Terima kasih kepada Kak Andrew sudah mau berbagi pelajaran hidup dan pengalaman Kak Andrew di LingoShare ini. Dan berarti karena kita udah foto bareng, berarti selesai juga acara LingoShare 3 ini. Kita tunggu di LingoShare selanjutnya dan pastinya kita tunggu di Lingo Talk. Dadah semuanya, stay safe and healthy everyone. Thanks all. Terima kasih Kak Andrew. Sehat selalu. Makasih Kakak. Dah. Oke, wait. Iya.